Pemirsa, perjalanan Saka Tatal sejak awal penangkapan hingga akhirnya baru-baru ini menjalani sidang peninjauan kembali atau PK ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat cukup panjang. Berikut rangkuman perjalanan Saka Tatal kami informasi untuk Anda yang kami kutip dari berbagai sumber, salah satunya dari detik.com dan juga Lapas 1 Cirebon. Kita harus tahu dulu pemirsa siapa itu Saka Tatal. Saka Tatal merupakan, ini dia ya, Saka Tatal merupakan mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Ya kalau kita lihat ya umurnya masih 15 tahun ketika 2016 silam atau 8 tahun yang lalu masih kategori anak begitu ya. Dan dalam keterangan yang didapat dari Saka Tatal, ia ini bersikukuh tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Lalu kalau memang tidak mengaku sebagai pembunuh dari Vina, apakah itu kita bertanya-tanya ya, bagaimana kemudian alur sehingga Saka Tatal ini menjadi seorang tersangka. Ini awal mulanya ditetapkan menjadi tersangka. Kita lihat dulu ya, awal mulanya ini kalau dari penuturan Saka Tatal, ia ini hendak pergi ke bengkel di dekat TKP ya. Dia pergi ke bengkel dan di dekat TKP dan dia mengira ada keramaian di situ dekat TKP, ada razia atau operasi yang digelar oleh kepolisian di sana. Banyak orang berkerumun, kemudian Saka mengira ada razia di sana dan juga akhirnya dengan adanya rasa penasaran tadi, ia langsung dibawa kemudian oleh kepolisian dan merasa ada intimidasi yang dilakukan di sana, tekanan bersama dengan 7 terpidana lainnya di saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki begitu ya. Ia mengaku bahwa ia mendapatkan tekanan, intimidasi, penyiksaan dari polisi hingga memberikan pengakuan yang baginya tidak sesuai dengan kenyataan. Ini yang terjadi pada 2016 silam atau 2016 begitu ya, 8 tahun silam ketika itu masih umurnya sekitar 15 tahun. Dan dengan adanya penyidikan yang lebih lanjut dilakukan oleh kepolisian, ia akhirnya mendekam dan harus menjalani hukuman, dan hukuman yang didapat adalah 8 tahun pada bulan Mei 2024 begitu ya. Tapi setelah mendapatkan remisi, ia dihukum selama 3 tahun 6 bulan. Dan kalau dari keterangan seperti yang saya katakan tadi, ia ini disiksa, dipaksa mengakui hal yang tidak sesuai kenyataannya dan harus mendekam di penjara selama 3 tahun 6 bulan, wajib lapor atau bebas dengan wajib lapor 2020 dan 2024 ini ia dinyatakan bebas murni. Dan berikutnya yang harus kita ketahui alur berikutnya, kenapa Saka Tatal ini muncul ya? Dia muncul setelah adanya ramai sekali pemberitaan dari awal mulanya. Kita harus tahu dulu dari film Vina ya, sebelum 7 hari pada 8 Mei 2024 ini menggemparkan publik karena menjadi sorotan ya. Di tengah tayangan pada 8 Mei 2024, film ini menggambarkan bagaimana kematian Vina dan Eki yang awalnya dianggap sebagai kecelakaan, namun kemudian diduga adanya pembunuhan berencana yang melibatkan sekelompok geng motor. Nah, kembali viralnya kasus ini dipicu juga oleh pengakuan seorang teman Vina, Linda, yang mengklaim Vina tengah kerasukan arwah. Maksud saya Linda ya begitu ya, kerasukan arwah Vina yang menjelaskan detail kejadian ini. Hal itu mendorong keluarga Vina untuk melaporkan kejanggalan mereka ini ke kepolisian lebih lanjut. Nah, maka dari itu dibukalah penyelidikan begitu ya. Dari adanya kerasukan arwah Vina ke tubuh Linda. Saka Tatal sebagai salah satu orang terpidana yang telah selesai menjalani hukuman ikut muncul ke publik dan mengaku bahwa dirinya merupakan korban salah tangkap oleh kepolisian Cirebon. Nah, sejak saat itu ia juga aktif melakukan upaya untuk wawancara ke beberapa stasiun televisi, menunjukkan bukti-bukti bahwa ia mengalami penyiksaan selama proses penangkapan dan tidak terlibat dalam pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Sampailah hingga masuk ke upaya peninjauan kembali begitu ya. Ia sudah melakukan bukti-bukti, ada novum baru yang dirasa kuat dengan menghadirkan sejumlah saksi fakta dan juga saksi ahli. Kenapa PK ini hadir sebagai pemulihan nama baik dari Saka Tatal itu sendiri? Ini tujuan dari Saka Tatal begitu ya. Maka dari itu dia hadirkan saksi fakta dan ahli.
dari saksi Fatana Ali ini didapat novum baru ya, novum dalam keadaan baru. Kita sudah juga menyimak kemarin di persidangan ya, ada beberapa ahli yang hadir, ada psikologi forensik Reza Indragiri, ada juga Susno Duwaji, mantan Kabar Eskrim Polri yang ikut dalam menghadirkan keterangannya atau pendapatnya sebagai saksi yang menguatkan dari Saka Tatal. Dan juga seiring berjalannya waktu timbullah Ibtu Rudiana begitu ya. Ibtu Rudiana ini bantah aniaya terpidana kasus Vina. Ibtu Rudiana merupakan ayah dari almarhum Eki. Karena ia mengklaim tidak ada upaya penyiksaan, penangkapan, aniaya yang dituduhkan kepada dirinya. Kemudian bagaimana dengan nasib 7 terpidana lainnya yang masih mendekam di Lapas 1 Cirebon? Kalau kita lihat nama-namanya ini ya, ada Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, Sudirman, dan Supriyanto. Ini harus mendekam sejak 2 Juni 2017 selama hukuman penjara seumur hidup. Nah, pertanyaannya berikutnya, apakah PK Saka Tatal ini akan diterima? Ini yang kami kutip dari tim liputan kami, bahwa nantinya PK ini layak atau tidak dilanjutkan ke Mahkamah Agung akan ditentukan dalam waktu dekat.